Apa kabar nih? Alhamdulillah. Ya, selalu. Saya belum salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Edi, assalamualaikum. Salam. Imam sepuh. Ya masih Sahur sepuh. tua begini kan, tapi masih mikirkan anak muda. Yeah. Supaya anak muda itu semangat, jangan sampai kalah sama anak-anak tua kayak kita ini. Ya sih. Kalau kita merasa tua, sakit-sakitan, Mas. Yeah. Jadi jangan merasa tua. Harus tetap merasa muda, mikirkan anak muda supaya bagaimana menjadi generasi penerus nanti bisa membawa bangsa ini. Itu loh. Di bulan 2 bulan yang lalu muncul optimisme kembali. Mulai ada demonstrasi menolak adanya RUU TNI. Oh, yang dulu itu ya. Saya langsung plus rasanya merasa alhamdulillah anak muda mulai bergerak kembali. Terpanggil. Ya, saya merasa alhamdulillah ada yang mau bergerak. Tapi ternyata nggak sampai sebulan Lebaran gerakannya nyiut dan nggak ada lagi. Oh, nah itulah yang kadang-kadang kita pengen ini perubahan, daya kritis anak muda itu tumbuh gitu, tapi realitas yang saya lihat kok tidak seperti realitas. Jadi saya lihatnya adalah militansinya nggak ada. Kalau militansi dalam gerakan aja lemah, apalagi militansi dalam hidup, itu dari saya khawatirkan. Jadi maksudnya itu anak-anak muda kalau sudah terjun menyuarakan sesuatu, opini maupun ide-ide, itu harus semangat terus gitu. Ya, militansi itu fading itu kan langsung habis. Militansi itu kan menyangkut segala hal, menyangkut dengan strategi, waktu, sustainabilitasnya juga harus dijaga kan? Sustainability. Iya, jadi bukan sebentar, bukan parsial gitu. Mungkin kurang penyemangat mungkin nggak ada ya. Perlu penyemangat. Ya mudah-mudahan apa yang kita omongkan bisa memberikan semangat kepada mereka lah. Mempunyai future sight yang cemerlang lah. Apapun gitu kan bentuknya, mau usaha, mau Anda mau jadi guru, Anda mau jadi pedagang, Anda mau jualan kopi, kita mau menjadi petani misalnya, kan semuanya mengandung militansi. Tanpa itu kan, ya kurang daya juang sih. Fightingnya itu kurang. Ya pasti patah. Ya betul. Pasti patah. Dan mudah dipatahkan. Cepat hopeless lah gitu ya. Kalau kita punya militansi, kita akan melengkapi. Semacam learning by doing lah gitu loh. Kalau memang kurang ini, tambahin, kurang ini. Kita ada evaluasi, ada refleksinya di situ. Militansi itu kan pasti mengandung itu. Karena militansi menyangkut juga waktu, menyangkut juga kecerdasan, menyangkut juga strategi, menyangkut juga melihat situasi, kondisi luar, dan sebagainya kan. Itu militansi yang saya tangkap militansi. Dalam konteks mahasiswa bergerak, saya kok tidak melihat militansi itu. Kira-kira penyebabnya apa? Kalau menurut saya memang semangat menurun anak-anak ini mungkin karena kebutuhan hidup yang di depannya dia, di pandangan mereka itu udah sulit gitu. Sarjana di mana-mana, sudah banyak nganggur, PHK, itu mungkin yang melemahkan mereka untuk fighting rasa berjuang itu. Itu menurut saya, pandangan saya yang pesimis thinking lah gitu kan. Jadi gini, kalau saya membedahnya ada dua hal. Dan membedahnya dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi struktural, bahwa kebutuhan hidup makin susah, bahwa kondisi kita lagi susah, tadi kerja susah, usaha juga susah. Itu karena memang secara struktural memang dibuat susah oleh kekuasaan. Kekuasaan itu baik kekuasaan ekonomi maupun politik. Jadi pergerakan strukturalnya ya perlawanan terhadap kekuasaan itu sendiri. Perlawanan dalam arti ada 1000 cara melawan kan, mulai dari mengingatkan, lobbying, sampai membuat aksi realizing lah, dan sebagainya. Tapi kan dalam konteks ini kan kita tetap berpegang betul pada aktif non-violent, jadi ANVI. Jadi saya bikin gerakan itu tahun 96 itu ANVI namanya, aktif non-violent. Nah jadi gerakannya anti kekerasan gitu loh. Kelembutan yang penuh makna gitu ya, untuk menjatuhkan kejahatan gitu. Dan yang kedua adalah dari versi fungsional. Jadi memang kondisinya memang anak muda sekarang
Karena dididik secara tidak militan oleh orang tuanya, dididik oleh guru yang tidak militan, akhirnya menjadi secara pribadi itu adalah orang-orang yang tidak militan. Ditambah dengan brain rot. Jadi orang brain rot, dalam arti nanti kita bahas tentang brain rot, itu biasa nonton yang short itu. Jadi mikirnya pendek, pembusukan otak itu. Pembusukan otak. Jadi nonton yang short itu, nonton instan gitu ya. Kayak gitu-gitu itu ya itu bagian dari pembodohan. Tapi juga kita mau alihkan lagi, apakah itu bentuk dari pembodohan secara global, pembodohan secara masif oleh kekuasaan, agar kita semuanya dan sistemik gitu ya. Iya, bisa jadi itu kalau kita mau riset beneran apakah itu terjadi pembodohan itu kita perlu curiga juga. Jadi orang bodoh tidak berdiri sendiri karena memang sengaja dibuat bodoh oleh sistem. Dengan sistem. Kopinya, kopi Sembalun gimana rasanya? Enak. Sembalun ini kan di Rinjani. Bawah Rinjani itu ya. Betul. Kok bisa turun gunung nih gimana? Jadi Sembalun ini sejak 6-7 tahun yang lalu itu kan salah satu penghasil kopi. Tapi sebenarnya kalau di sekeliling Rinjani itu kan luas, itu ada Sesaut, Sesaut juga bagian dari Rinjani ya. Ada Ganggang, ada Selelo, ada Sajang, ada ya pokoknya lingkaran Rinjani itu luar biasa kopinya. Tapi memang mungkin Balat Kopi ini ngambil Sembalun ini sebagai konsep branding yang memang dan ini luar biasa. Sudah sebagian orang yang sadar kopi sehat itu menggunakan kopi Sembalun. Terutama kan kita tuh menghargai kopi lokal dulu sebelum kita bicara internasional, menghargai produk lokal. Ya harus begitulah. Dan saya mendorong untuk UMKM itu, ayo bangun aja konsumsi oleh orang lokal dulu nih. Dan memang harus begitu dong. Pemikiran itu walaupun kita kerja di lokal, pemikiran itu harus global internasional. Karena pikir itu menghasilkan, thinking is finding. Nah, hari ini menurut finding ya. Iya. No sweating. Lo mau menemukan sesuatu lo harus berpikir. Oh iya. No sweating gitu. No gaining gitu. Jadi enggak berkeringat, enggak ada perolehan. Never say, never again. Ini Superman malah yang ngomong itu. Nggak pernah ngomong, ya pernah dapat. Padahal itu banyak masalah ya. Padahal Superman udah orang yang terkuat. Iya, itu makanya dia harus. Begitu. No pain, no gain. Ada no pain, no gain. Kalau dia no pain, nggak dapat gain. Begitulah. Itu mungkin ada sangkut pautnya juga dengan masalah kopi ini kan. Kalau nggak dipikirkan goal internasional, ya mungkin nggak bisa melesat. Makanya walaupun orang lokal make, tapi kita yang sebagai produsen, ya mikirkan juga bagaimana menjadi global internasional. Tapi gini deh, saya ada satu analisa terlepas apakah ini secara intelektual atau secara ilmiah atau tidak. Jadi saya melihat ini 10 tahun terakhir itu dengan kepemimpinan si Jokowi itu kepemimpinan yang buruk. Gitu. Jadi orang akhirnya tidak mau tidak mau berpikir. Dia berpikir bahwa itu orang bodoh aja juga bisa jadi presiden kok. Gitu. Nah, itu yang memungkinkan kita melemahkan ya. 10 tahun itu tidak tumbuh pikiran. Lo mau jadi pegawai negeri yang penting lo punya uang pelicin lo bisa. Lo pengen jadi polisi, lo asal bisa bayar ya bisa. Jadi shortcut semuanya. Bukan lagi tingnya nggak dipakai, gitu kan? Itu yang membuat anak-anak hopeless. Ya, faktor kepemimpinan ini yang saya tandaskan tadi, faktor kepemimpinan ini yang sangat buruk. 10 tahun ini kita tidak diberi contoh oleh pemimpin, ya kalau bicaranya negara, berarti kan presiden dengan agar yang layak. Jadi kalau saya sebut Jokowi itu pemimpin yang paling buruk di dunia. Iya, ada yang mengatakan begitu. Pemimpin yang kalau misalnya Cak Nur menyebut Fir'aun misalnya dalam konteks apakah itu Jokowi atau bukan ya tahu ya, tapi itu besarnya Fir'aun. Kalau saya menyebutnya dengan sistem pemimpin kayak gitu tuh Fir'aunnya Fir'aun gitu. Ya, kalau di setelah ini sampai secara malam-malam ya setannya setan gitu kan. Gitu. Terus bagaimana kita Pak Jokowi kan sudah melakukan 7 tahun yang lalu saya sudah mengatakan ini. Hentikan rezim Jokowi.
Oh, gitu. Jadi hentikan ide Jokowi. Saya sempat katakan itu dan itu berkali-kali. Hentikan tanpa menghentikan ide, kan bukan orang yang dihentikan, tapi idenya itu, kerjanya yang nggak bagus, shortcutnya, yang merusak hutan, yang menambang seenaknya, yang membohongi rakyat seenaknya, itu harus dihentikan dengan konstitusional. Termasuk setelah corona itu ya. Sejauh MPR kan sudah sadar bahwa yang kita dipimpin oleh bajingan tolol yang disebut oleh si Rocky Gerung kan. Oh iya. Tapi memang dia orang yang pengamat yang peduli lah. Gak ada jalan lain. Hanya mampu menyebut mantan presiden ini hanya bajingan tolol. Gak ada kalimat yang lain, gak ada gitu loh. Dari sisi ijazah aja kan hal paling krusial. Ini bohong atau tidak kan dia tinggal nunjukin. Dibuat keramaian. Yang pertama dia, yang kedua ya UGM sering ngomong. Ya, gitu. Sekarang jangankan UGM. Ya, yang UGM begitu orang banyak itu kok nggak bisa gimana sih? Apa nggak tahu UGM mungkin ahli-ahli IT untuk forensik tahu. Di situ kan ada mantan rektor yang mendampingi dia terus, mantan rektor. Tapi kan hanya satu orang yang sisanya kan banyak. Saya mempercayai kampus di seluruh Indonesia ini tercemar oleh pikiran Jokowi. Pikiran yang seperti apa kira-kira? Kalau saya sebutnya ide Jokowi. Makanya idenya itu maksudnya apa? Nggak mau mikir gitu. Hampir tidak percaya dengan kampus yang ada sekarang. Saya nggak bisa bayangin 10 tahun kampus itu tidak mau melabrak, tidak mau berontak dengan konsep korupsi yang luar biasa, dengan utang negara yang luar biasa. Secara ekonomi itu nggak nyambung itu. Uang utang tapi dibuat tidak produktif itu kan nggak nyambung. Secara ilmu ekonomi apapun kan nggak nyambung. Akhirnya bebannya ke kita, beban pajak, beban apapun itu ke kita. Kalau UMKM nggak mau tumbuh, industri manufacturing pada kelimpangan. Sekarang pengangguran banyak. Tapi kadang-kadang begini saya juga kalau berpikir ada statement dari Rocky Gerung yang seperti itu. Tapi Pak Jokowi ini jalan terus gitu. Ini termasuk orang yang kuat ya. Yang bisa memimpin begitu banyak orang yang dia sendiri ibaratnya digoyang-goyang gitu kursinya itu, dia tetap nempel. Itu yang luar biasa. Saya tidak melihat itu sebagai naluriah. Nah, terus sebagai apa? Tapi itu by setting. Karena saya mantan aktivis yang juga tahu bahwa ada namanya populisme. Populisme itu memang satu strategi untuk mengambil hati rakyat. Artinya populisme itu bisa direkayasa. Atau pencitraan gitu si mantan presiden ini dia punya tim yang punya kemampuan di dalam membangun populisme. Jadi sebenarnya bukan by set, bukan tidak naluriah, tiba-tiba begitu enggak, tapi memang by setting. Saya mempercayai dengan sekian banyak dana dia bisa mengambil, bisa merekrutmen, bisa mengkooptasi istilahnya aktivis yang teman-teman saya sendiri. Kan kita lihat aja sebagian teman-teman PRD kan bajingan-bajingan. Oke, kalau protes ya nggak apa-apa. Kocok-kocokku kabeh kok saya mau jadi pengguna Jokowi dari dulu juga banyak. KPU. Ya terlepas apakah itu terbukti atau tidak, KPU kan sudah menjadi underbook Jokowi tahu sejak tahun 2019 gitu kan. Belum lagi KPK, itu kan orang pintar-pintar semua. Jadi orang pintar itu bisa dibeli di Indonesia, apalagi cuma kampus, dosen-dosen dengan gaji kecil, rektor-rektor dengan gaji kecil, sekarang mobilnya mewah-mewah. Sampai namatin aja beberapa kampus itu rektornya mobilnya mewah-mewah. Terus kalau seandainya nih, siapa tahu ya, kita kan nggak tahu. Nah, kita misalnya diangkat jadi pejabat, kira-kira kita mau bela rakyat, bela diri, atau bela kalau kita mau jadi pejabat yang mengangkat kita, gitu. Kita sederhananya gini. Ini kejujuran loh ke depan, siapa tahu ya, Pak Edin biar saksi hidup ya nanti. Kalau jenengan jadinya wah kong kali kong bisa untuk jadi. Bisa enggak kita megang tidak korupsi terus enggak memperkaya diri, bisa enggak kira-kira kita? Sebenarnya sudah ada itu. Kalau kita mau jadi pejabat atau jadi pemimpin atau pemimpin, siapa tahu kita ngomong-ngomong kata kuncinya adalah ada undang-undang perampasan aset dan pembuktian totalis. Jadi tanpa itu, jadi gini, kita ini kan 10 hitung lah, nggak usah 20 tahun terakhir yang korupsi akan dipenjara. 10 tahun terakhir yang korupsi harus penjara. Itu dulu. Kalau nggak mampu dipenjara ya kita satu pulau yang dimasukin aja, dikarungin itu koruptor masukin ke satu pulau itu kan kayak di Korea Utara. Nggak ada jalan lain. Hari pertama sampai 100 hari itu kumpulkan koruptor pada 1 kilo. Kalau perlu nggak usah kasih makan, kasih aja makan pisang.
Karena mereka monyet kan, ya, punya otak yang merusak lingkungan dan sebagainya kan. Belum dijawab ini tadi itu saya nanya. Kira-kira kita ini bisa enggak menjadi orang jujur apabila kita sudah duduk di situ? Saya tanya ini. Kita tidak akan bisa. Oh, tidak akan mungkin jadilah gitu. Oh, hanya menghayal. Dengan lingkungan semacam ini. Kita itu hanya buih-buih. Tapi setidaknya kita jadi buih daripada kita larut. Iya. Jadi paling enggak kita punya ide lah, punya ide ya. Punya kepedulian terhadap hal-hal yang memburukkan keadaan yang zalim, makanya zalim lah melampaui batas. Saya malah nanti tertarik bicarakan tentang kenapa kok entah rakyat atau anak muda gitu gampang istilahnya kasih sesuatu pencitraan ataukah pendanaan yang membuat mereka malas berpikir, malas bertindak secara militanisme kan gitu kan. Sifat juangnya ini mungkin perlu kita bahas secara khusus mungkin. Apakah ini karena orang Indonesia jajahannya Belanda atau pendidikannya yang tidak membentuk jiwa-jiwa yang tegar? Saya selalu melihat pada akar masalah. Akar masalahnya ini kan sekolah, pendidikan. Ini benar-benar dalam skala 10 tahun terakhir itu bentuk membentuk. Jadi bukan untuk membuat orang berpikir kritis atau orang inovasi atau kreatif, enggak. Jadi 10 tahun terakhir ini bentuk pembodohan luar biasa. Bahkan saya kan membuat larangan loh, bahkan pada saudara atau anak saya sendiri misalnya, jangan sekolah, karena sekolah itu pasti lu bodoh, gitu kan? Itu kan dalam arti sempitnya ya pasti bodoh. Jadi memang kalau kita mau benerin ini, pendidikan dulu. Pendidikan yang dengan format yang benar-benar manis, format yang mampu membangkitkan daya pikir kritis. Berarti itu agenda yang lain. Dengan itu Indonesia akan tumbuh. Tanpa itu enggak. Jadi gini, pendidikan di Indonesia itu ternyata adalah unliterate. Mereka bisa baca huruf, tapi nggak ngerti makna. Ini kan ngeri ya. Coba kapan-kapan kita tes. Orang tuh baca satu paragraf tuh nggak ngerti maknanya opo. Itu tahu. Saya tahu itu akar permasalahan dan saya sudah buatkan solusi. Saya teliti. Nanti itu mungkin kita bikin agenda khusus gitu ya. Itu. Karena kalau di Inggris nggak ada guru ngajari membaca A, I, U, E, O, kakiku, keko, kakimu keseleo, macam nggak ada. Ya, coba ada nggak ada. Nah di Indonesia dia sangka ngajari bisa baca. Padahal maksudnya itu baca kata yang punya makna itu loh. Nah kalau A, I, U, E, udah malasnya nggak tahu makna, dia terbentuk otaknya katanya ya kayak apa? Brain rot lah gitu, brain rotting. Kita ini kan pemaknaan yang benar-benar negatif. Jadi kalau saya melihat orang melihat misalnya nih, orang berjenggot, itu fanatismenya tinggi misalnya. Nah, itu kan itu ngawur itu kan, konsep yang ngawur. Kalau misalnya orang bicara, karena kita misalnya orang ngomong nih, konseptual di dalam kepalanya orang itu selalu kosong. Jadi bicara itu dianggap kosong. Nah, ini kan sudah kalah kaprah. Bahkan itu terjadi di kalangan-kalangan, mohon maaf ya, unliterate tadi. Oh gitu. Jadi kalau seperti di X ya itu kaum 58 itu pemilih Prabowo. Prabowo itu memang begitu cara berpikirnya itu kayak makan buah manis kecut dan sebagainya itu nggak bisa membandingkan ada buahnya, ada kecutnya, ada rasanya. Kalau kopi itu kan ada macam-macam rasanya gitu kan. Dia nggak bisa menangkap itu. Jadi kalau orang itu dilihat dari Busono nih casing dan casing belum tentu. Nah, omongan itu kan di dalam bentuk apapun, pikiran tuh hanya bisa mampu dibicarakan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan kan gitu. Jadi omongan pun dalam persepsi mereka, orang yang bicara kayak kita tuh dianggap kosong. Jadi cara padahal kita ini punya ide-ide, kita ini punya kepedulian ya. Tuh, kalau Anda yang ngapain ngomong. Yang berbahaya adalah, dan itu digunakan oleh rezim sekian tahun ini, termasuk rezimnya si Pak Prabowo ini, dengan menggunakan tidak bicara dia, dengan menggunakan misalnya makan siang gratis, dengan kasih sumbangan PKH ya. Ya itu dia lebih menerima dibanding kita kasih pengajaran, kita dibanding kita kasih pencerahan, dikasih makan atau kita melatih anak-anak muda dengan skill dan pikiran-pikiran pengetahuan yang luas. Itu tidak dihargai. Yang dihargai adalah lu dikasih beras 5 kilo.
Kan ngeri gitu. Jadi pemimpin kita ini mencipta monyet-monyet ini kan berbahaya. Monyet itu kan hanya minta. Dan bodoh dia. Monyet itu bahaya. Bodoh. Jangan sampai para kita itu dianggap monyet. Kalau minta cerdas itu ya, ini kan melecehkan. Bisa jadi kekuasaannya kan melecehkan rakyat. Kan mereka memberi gitu. Jangan dipikir rakyat itu beli gelas saja pakai pajak. Yang beri itu rakyat. Betul. Tugas mereka adalah mendengar, melayani, dan berbuat terbaik untuk rakyat itu. Ekonomi kita bisa hancur kan lucu. BUMN sebanyak itu ratusan BUMN semuanya bangkrut, semuanya nggak ada yang untung, semuanya dikorupsi. Itu kan gila itu. Kan emang, ekonomi yang kan topang ekonomi kita dalam konsep undang-undang dan sebagainya itu kan BUMN. Yang melayani rakyat, yang bisa mendapat keuntungan untuk rakyat dan sebagainya. Jadi BUMN semuanya zaman 10 tahun terakhir ini merugi bangkrut. Pokoknya merugi. Terus itu penguasa model apa? Ya tadi itulah kita tidak mikirkan lagi bagaimana kemakmuran masyarakat. Khianat dong berarti. Khianat berarti pada rakyat. Oh iya jelas lah. Kezaliman itu kejahatan yang tidak mencerminkan pemegangan amanah atas jabatan yang diberikan.